EV menjadi proyek jangka panjang yang dinantikan oleh berbagai macam pihak, mulai dari produsen mobil motor listrik, pengguna, serta pihak lainnya yang mendukung pengurangan emisi karbon dari penggunaan mobil berbahan bakar fosil. Namun, kira-kira sejauh mana ya EV ini bisa kita perkirakan, serta berapa lama EV ini bisa berkembang secara pesat di sektor hilirnya? Bersama saya Rafid, kita akan membahas ini lebih dalam di Stockbit Talk. Oke, untuk membahas EV dari sektor hilir kali ini, saya udah kedatangan dua tamu istimewa yang akan berdiskusi pada kesempatan kali ini. Pertama ada Ko Rio Tanujaya. Halo Ko, apa kabar? Halo, baik dong. Sehat Ko? Sehat dong. Oke, sip. Dan satu lagi ada Ko Mike. Halo Ko Mike. Halo Rafid. Investment Analyst dari Stockbit Sekuritas. Sehat Ko? Sehat. Oke, ini mungkin kita mulai aja nih diskusinya, oke? Oke, mungkin pertama nih, pemerintah untuk saat ini sudah mulai menargetkan populasi kendaraan listrik sekitar 13 juta motor listrik dan 2 juta mobil listrik di tahun 2030. Nah, dari Komek dan Ray ini kira-kira gimana nih? Optimis nggak sih? Apakah ini target yang optimis untuk dicapai? Mungkin dari Ray dulu ya. Oke, aku dulu. Kalau menurutku sih targetnya ya sebenarnya cukup optimis ya. Tapi kalau emang pemerintah bisa ngasih insentif dan juga memperluas infrastruktur terkait EV, ini targetnya sih masih bisa dicapai ya. Terutama dari sektor manufaktur juga harus ada insentif juga. Jadi jangan hanya insentif ke end user atau konsumen aja gitu. Terutama sektor yang berkaitan dengan manufaktur EV sendiri juga perlu dikasih insentif. Misalnya kayak ada kepastian untuk pengadaan bahan baku supaya bahan baku EV-nya ini bisa di-secure sama manufaktur gitu. Jadi mereka nggak kekurangan supply. Dan juga selain itu juga memperluas infrastruktur, pengadaan infrastruktur terkait EV, misalnya seperti charging station gitu. Sisanya sih emang pasti insentif yang ke end user juga gitu, perlu. Gitu. Oke, baik. Berarti dengan target segitu mesti didukung dengan pemberian insentif yang untuk mendukung tercapainya target itu ya kok ya? Iya, benar. Kalau untuk Komek sendiri, optimis nggak nih dengan target segini? Mungkin nambahin dari Korea. Jadi kalau gue kayaknya lebih kayak kedua sisi. Optimis dan enggak juga. Kenapa optimis? Karena ngelihat growth-nya. Untuk sekarang kalau nggak salah itu mobil listrik aja udah sampai 2022 akhir tuh sekitar 8 ribuan, seingat gue. Kan itu angkanya jauh banget ya kalau dibandingin 2 juta ya. Tapi ngelihat growth-nya itu cepet banget gitu. Kayak Gere itu pasti double digit terus setiap tahun. Kalau dihitung kayak 3-4 tahun ke belakang gitu. Mungkin setuju sama Korea kayak itu tuh semua harus infrastruktur ya. Infrastruktur penting banget menurut gue. Karena kalau lu ada mobilnya doang, ada motornya doang, tapi infrastruktur yang nggak ada, orang tuh kayak jadi mikir lah 2 kali beli. Kayak nanti gue jalan, baterai gue habis gimana? Swapping batteries gue nanti kalau carinya susah gimana? Gitu sih. Jadi kayak ya semua berharap ya, target itu bisa dicapai, tapi ya harus ada banyak sih dukungan dari pemerintah, nggak untuk kendaraannya doang, tapi untuk infrastrukturnya. Terlebih lagi kan kalau nggak salah itu infrastruktur masih dipegang sama PLN doang gitu. Jadi menurut gue ada baiknya swasta juga ikut ambil peran sih di situ. Gitu sih kalau Oke, baik. Kalau tadi melihat dari ini jumlah CAGR peningkatan dari mobil listrik ya tadi ya. Kalau untuk motor listriknya apakah senada kah dengan senada juga senada. ya? Maksudnya setahu gue dan gue udah baca datanya motor listrik malah aplikasinya lebih cepat ya. Adaptasinya lebih cepat gitu. Maksudnya banyak kayak udah kerjasama lah, ada beberapa perusahaan di Indonesia kayak untuk kayak delivery, untuk ya sebut aja kayak ojek online gitu. Kita udah lihat Jakarta juga udah banyak sih ya adaptasi yang pakai motor listrik gitu. Gitu sih. Oke, baik. Lalu kalau misalkan kita tahu nih bahwa di Indonesia kita juga memiliki banyak sumber daya untuk membentuk baterai nih. Kita kan baterai itu kan komponen utama nih dan penting juga lah untuk EV ini. Apalagi untuk saat ini banyak sekali kan asing masuk untuk berinvestasi di kita nih. Untuk mulai berkembang dan mulai membesar lah istilahnya. Optimis nggak sih kalau misalkan kita jadi salah satu yang terbesar nih di Asia Tenggara nih, Indonesia sebagai ini. Mungkin dari Komek dulu nih ada pandangan. Oke, berarti sorry gue ulang pertanyaannya kayak mungkin kita sebagai pemain baterai gitu. Betul. Oke, setahu gue bahwa kayak kita sumber dayanya banyak gitu kan. Maksudnya nikel dan sebagainya. Dan itu juga didukung sama pemerintah program hilirisasi gitu. Walaupun emang kemarin-kemarin itu sempat kita ada masalah ya kalau nggak salah dengan Eropa dan WTO. Tapi
dari gue sendiri dengan sumber daya yang segitu banyak, gue tetap optimis sih bahwa kita bisa menjadi pemain salah satu yang besar lah untuk industri baterai sendiri di global. Global. Oke, baik. Bahkan global ya. Global. Kan regional Asia Tenggara saja, tapi Iya. langsung ke global. Kalau Korea gimana? Senada nggak nih dengan Sama Kau, sih. Mike? Sama. Pertama karena penguasaan bahan baku itu sendiri itu kan sifatnya strategis ya. Dengan Indonesia punya penguasaan bahan bakunya sendiri, dalam hal ini mineral-mineral terkait komponen EV itu sendiri juga udah merupakan competitive advantage dibanding negara lain yang nggak punya gitu kan. Dan lagi cadangan nikel Indonesia kan disebut sebagai yang terbesar sedunia tuh 52% cadangan nikel sedunia tuh dipegang oleh Indonesia gitu. Jadi tentunya optimis, tapi emang perlu lagi aturan-aturan ataupun sinergi antara hulu dan hilir. Jadi misalnya sektor-sektor yang berkaitan dengan smelter itu harus ada kepastian bisa memasok ke industri manufaktur dalam negeri EV-nya. Jangan sampai nanti kalau misalnya udah jalan, udah mass production gitu, tiba-tiba nanti di pabriknya kesusahan cari bahan baku. Mungkin emang nggak ada salahnya juga misalnya pemerintah nerapin aturan mirip-mirip kayak DMO batubara lah gitu. Jadi misalnya ada sebagian ataupun beberapa hasil produksi smelter tuh disisihkan untuk dijual ke dalam negeri, jadi supaya ada kepastian gitu. Oke, baik. Berarti senada juga ya dengan tambahannya. Mungkin aku mau, saya mau bertanya nih, mungkin preferensi pribadi ya. Kalau dari Comex sendiri melihat EV di bagian hilir ini komponen yang penting tuh apa aja sih? Komponen paling penting, Iya, pasti, di bagian. yang pertama tuh baterai ya. Karena setahu gue, kayak baterainya sendiri itu udah kayak 40% dari cost of production. Jadi emang paling penting itu baterai sih. Karena itu kan dia tuh kayak ngegantiin misalkan kayak banyak komponen yang digantiin lah oleh baterai itu. Jadi ya hampir paling penting sih bisa gue bilang baterai ya. Komponen yang lain sih ya mirip-mirip ya. Selain baterai mungkin ini untuk otomotif in general. Menurut gue adalah makin sekarang kan kayak mobil tuh makin banyak yang otomatis segala macem kan. Maksudnya kayak benar-benar canggih lah bisa dibilang. Jadi selain baterai, maksudnya kayak yang tadi, menurut gua semiconductor juga penting di mobil. Oke, baik. Berarti untuk mendukung tadi ada target populasi, terus menyinggung soal infrastruktur segala macam, ada insentif. Kan saat ini nih pemerintah sudah banyak nih memberikan insentif atau kelonggaran nih bagi kendaraan listrik seperti motor atau mobil. Misalkan subsidi 8 juta nih bagi pembelian motor listrik serta penghilangan ganjil genap yang diterapkan kepada kendaraan listrik. Itu kira-kira menjadi katalis efektif nggak sih buat perkembangan kendaraan listrik di Indonesia ini? Mungkin dari Korea? Kalau menurutku sih ya insentif yang berkaitan langsung dengan direct to price gitu ya itu menurutku efektif karena apa ya istilahnya kan kita mau memulai sesuatu yang baru gitu, memulai kebiasaan yang baru itu kan pasti susah ya kalau misalnya masyarakatnya udah terlanjur di pola pikir yang lama gitu dan perlu suatu dorongan supaya masyarakat tuh mau bergerak ke arah sana dan insentif ini yang apalagi berhubungan langsung dengan harga beli itu pasti lebih efektif menurutku. Terutama yang tadi seperti subsidi pembelian, jadi harganya langsung dipotong gitu. Nah, itu pasti menurutku efektif. Dan juga kalau untuk insentif yang lain, misalnya kayak ganjil genap, terus misalnya ada misalnya kayak parkir mungkin lebih murah tarifnya dibanding mobil yang bensin ataupun juga pajak yang lebih murah dibanding mobil bensin itu juga menurutku efektif. Dan juga pastinya perlu tadi lagi pengadaan infrastruktur. Jadi kalau misalnya semakin banyak stasiun pengisian kendaraan listriknya ataupun juga swap station baterai itu pasti lebih efektif juga sih. Oke, kalau Comex benar, dua komponen ini apa menjadi pertimbangan yang efektif gitu untuk meningkatkan? Mungkin mau nambahin ya. Maksudnya selain motor kalau nggak salah 8 juta ada juga kayak mobil listrik. Mobil listrik juga ya? 80 seingat gue. Masih rencana itu? Iya, masih rencana tapi itu semua benar-benar masih rencana ya, belum ada peraturan keluar kalau nggak salah ya. Dan hybrid kalau nggak salah 40 ya, setahu gue ya. Kalau nggak salah 40, maksudnya ya segituan lah. Nah, menurut gue ini efektif atau enggak tentang harga ya, sangat amat efektif. Maksudnya ini kayak udah terbukti di beberapa negara ya, seperti China kalau nggak salah, itu ngasih insentif yang lumayan besar dan sekarang itu dia market leader di EV maksudnya itu investasi lama dia udah kasih insentif segala macem dan udah terbukti juga sih bahwa kayak dikasih subsidi untuk pembelian itu sangat amat efektif gitu. Dan kenapa ini menurut gue bisa efektif? Kalau emang jadi ya bener ya. Masalah
menurut gue EV dan motor listrik, maksudnya EV lah, mobil dan motor listrik, adalah harganya relatif lebih mahal daripada ICE atau internal combustion engine gitu ya, atau mobil biasa atau motor biasa. Jadi kalau emang dia bisa harga diturunin, ini tuh berarti harganya bakal jadi kompetitif sama mobil biasa. Jadi orang tuh kayak lebih kayak, oh iya harganya udah sama, gue beli EV aja deh, gue dapat ganjil genap, terus kayak mungkin kayak Korea bilang nanti misalnya murah dapat parkir, atau even kayak ada parkir khusus kayak di mall ya, maksudnya untuk EV sendiri gitu. Sama kayak mungkin kedepannya nggak tahu ya, maksudnya banyak negara yang kayak insentif tax gitu, taxnya dipotong atau dia bebas pajak segala macam. Jadi ya menurut gue untuk potong harga itu bener-bener efektif sih. Efektif. Saya juga penasaran nih, kalau dari Comex atau Korea sendiri untuk transisi antara tadi konvensional ke listrik ini di Indonesia itu takes time berapa lama sih kira-kira? Kalau dari mungkin prediksi pribadi ya dengan melihat kondisi sekarang ini, mungkin Comex ada pandangan ini? Apa maksudnya kayak bener-bener jadi fully EV? Iya, mungkin udah mulai terpenuhi segala macam infrastruktur. Oke. Sebenarnya kalau nggak salah itu PLN itu nargetin untuk infrastruktur tuh lumayan banyak ya untuk sampai beberapa tahun ke depan, kalau nggak salah sampai berapa ribu. Sebenarnya kalau emang infrastrukturnya dibangun, insentifnya diberikan segala macam dan emang semuanya jalan, seharusnya sih cepet sih. Menurut gue kayak within 5 to 8 years lah, ekspektasi gue ya. Nggak tahu lah, bisa salah bisa benar, tapi ya itu ekspektasi gue sih. Kalau emang beneran semua dijalanin. Berarti sejalan dengan yang tadi target pemerintah untuk memaksimalkan Mudah-mudahan populasi ya. mungkin Mudah-mudahan ya. Korea ada pandangan ya Korea? Kalau menurutku sih, karena ini proyeknya kan sifatnya besar ya, mass adoption gitu kan. Jadi dan lagi kan pemerintah juga nargetin nanti di Ibu Kota Nusantara yang IKN itu, nanti kan katanya mau fully EV di situ ya. Jadi nggak ada kendaraan yang bahan bakar bensin sama sekali di situ katanya targetnya kan. Cuma kan di sini kan pemerintahan kan juga pasti berganti kan. Jadi sebisa mungkin tuh gimana ya supaya ketika transisi pemerintahan itu aturan-aturannya tuh juga nggak banyak yang berubah. Jadi kalau misalnya ada ketidakpastian kayak regulasi ya gampang berubah, terus regulasinya yang lama nggak dilanjutin sama pemerintahan baru, itu kan juga menghambat ya. Jadi menurutku sih yang terpenting sih karena ini proyeknya sifatnya nasional, menurutku yang penting tuh regulasi, karena regulasinya itu nggak boleh berubah-berubah dan yang bagus yang udah lama jalan tuh harus tetap dijalanin di pemerintahan yang baru nanti gitu. Oke, baiklah. Setuju sih, setuju. Karena misalnya kayak kita ambil contoh kayak China mungkin ya, kan dari dulu udah diterapin dan emang pemerintahnya maksudnya sama ya, dan itu apa ya, maksudnya berjalan lancar kan ya, bisa dibilang. Adopsinya paling cepat, penjualan EV-nya sekarang paling tinggi di dunia, infrastruktur paling banyak lah bisa dibilang. Berarti kita juga bisa memproyeksikan ke sana yang udah mungkin sukses duluan ya untuk mengadopsinya. Oke, nah untuk selanjutnya nih, mungkin kan yang sudah kita tahu nih, seperti yang bahasan di hulu sebelumnya, memang ada pemain lama dan pemain baru nih dari bisnis ini kan. Kalau untuk di bisnis hilir ini kan kita tahu ada yang baru tap ini beberapa emiten seperti NCFX, Wika, Toba, dan Indi yang memang EV ini bukan bagian utama nih dari bisnis mereka. Nah kira-kira untuk pemain baru ini nih, sebagaimana besarnya sih impact dari bisnis EV ini ke bisnis utama mereka? Serta nih mungkin menurut Comex atau Korea, yang mana nih yang paling berpotensi nih untuk ke depannya? Oke, aku dulu ya. Boleh Korea, silakan. Kalau menurutku sih, seperti yang tadi disebutin, emiten-emiten tadi yang sifatnya itu lebih ke hilir EV ya, itu kan mereka kan sifatnya lebih komplementari bisnis utama mereka gitu kan. Jadi kayak mungkin sama sekali nggak ada hubungannya gitu dari bisnis utama mereka kan. Jadi mungkin sama sekali nggak bisa komplement juga gitu. Nah, tapi kan di sini mereka juga pasti ingin supaya bisnisnya itu lebih ke ESG oriented gitu kan, jadi supaya lebih atraktif di mata investor, supaya lebih sustainable growth-nya gitu. Cuma yang di sini yang aku lihat, mereka ini kebanyakan itu kan masih sifatnya itu apa ya, kayak joint venture gitu kan, bareng-bareng dengan partner yang lain. Cuma karena yang disebutin tadi itu emiten-emiten itu kebetulan bisnisnya itu beda jauh di bidang otomotif gitu kan. Karena kan hilir ini kan sebenarnya kan lebih yang dilihat tuh manufacturer otomotif gitu kan. Jadi menurutku selain yang emiten yang tadi itu sebenarnya cukup banyak emiten terkait lain yang potensial justru karena produk EV ini. Misalnya kayak manufacturer komponen, misalnya kayak Astra Otopat, Dharma Polymetal gitu, terus Indo Spring, Selamat Sempurna, itu kan juga mereka ini kan pasti diuntungkan ya, karena mereka kan istilahnya ada existing project dari
mobil yang bahan bakar bensin. Tapi Yes. ada new project lagi dari EV. spare part yang EV. Jadi mereka kan dapat revenue stream tambahan gitu kan. Nah, menurutku itu. Terus selain itu juga pasti ada distributor ataupun dealer-dealer yang diuntungkan. Misalnya kayak Astra, terus Putra Mandiri Jembar, terus ada Indomobil. Itu kan juga mereka diuntungkan karena kan ada istilahnya ada barang baru buat dijual lah gitu kan betul, selain betul. mobil bahan bakar bensin. Dan juga multi finance lah itu juga diuntungkan karena kan mereka istilahnya jadi bisa kita kan pasti jarang lah beli mobil secara cash gitu kan. Ya. Nah, pasti kan kredit. Nah, multi finance juga harusnya diuntungkan karena kan mereka jadi bisa ngasih kredit tambahan ke yang beli EV di luar yang existing yang bahan bakar masih bensin gitu. Oke, berarti di samping konvensional berarti EV ini menjadi additional yang tadi revenue stream itu tambahan ya benar. sebagai itu. Kalau untuk Comex sendiri gimana nih tanggapannya? Kalau menurut gue kayak memang faktanya di lapangan mungkin maksudnya memang all the hypes lah bisa dibilang ya, kayak kan benar-benar kayak EV dan semua EV gitu. Tapi memang faktanya tuh memang revenue contribution-nya masih lumayan kecil ya. Mungkin tim Stockbit juga udah nulis di reportnya, nanti bisa dicek untuk EV. Itu memang revenue contribution ke perusahaan yang misalnya kayak Wika, itu kan memang bisnis utamanya infrastruktur gitu, pembangunan gitu. Itu memang masih sangat kecil gitu. Mungkin gue setuju sama Ray lebih ke komponen. Terlebih kayak misalkan kayak mungkin sebut satu nama Dharma Polymetal gitu. Itu dia tuh battery package. Kalau nggak salah dia tuh battery packaging dan itu udah memang berkontribusi ke revenue-nya. Selain itu ada kabel wiring harness kalau nggak salah. Nah itu yang memang udah berkontribusi kalau nggak salah kayak in total segmen itu kayak 25% ke revenue dia. Jadi emang itu tuh udah proven ya. Dan emang kan EV lebih banyak butuh kabel dibandingkan mobil biasa. Jadi menurut gue yang lebih kalau gue personal liatin adalah ya itu sih kayak komponennya dan ekosistemnya sekitarnya gitu. Terlebih lagi misalkan kayak mungkin mau nambahin kayak Indomaret sama Alfamart. Mungkin kayak orang mikir kayak kok bisa diuntungin gitu. Menurut gue bisa diuntungin karena mungkin di masa depan kayak bisa ada charging station di Alfamart. Swap station beberapa Swap ada. station, Beberapa bener, ada. Iya, beberapa ada. Jadi ada. mungkin itu bisa menjadi salah satu bisa sumbang lah ke revenue-nya mereka sih. Ke swap station ya. Bukan charging station tapi lebih ke swap station gitu, ke motor. Itu kan ada penitipan dan segala macam itu jadi ya menurut gue itu bisa sih. Oke, baik. Berarti tadi yang bahkan yang nggak non-related langsung ke EV pun bakal terdampak juga ya ke depannya bermanfaat. Nah, oke. Tadi nih belum sedikit terjawab nih. Yang paling berprospek yang mana dari Korea? Kalau dari Korea sendiri, mungkin dari beberapa emiten yang emang baru tap ini ke EV dan memang bukan bisnis utamanya. Yang paling potensial apa nih? Mungkin jagoannya mungkin? Kalau yang baru tap in ya. Kalau yang baru tap in sih jagoanku sih pastinya yang cash-nya masih tebel gitu sama yang diuntungkan oleh bisnis utamanya yang lagi booming lah gitu. Misalnya kayak Indi gitu. Itu Indi kan sebenarnya kan dia udah ada si Alpha ini kan yang motor kan, Alpha One itu motor listriknya. Nah, menurutku ini yang lebih potensial karena ya secara keuangan kan dia oke lah, lagi bagus gitu kan. Karena kan dia juga bayar utang, di leveraging gitu, terus lagi dividen interim. Karena kan lagi diuntungkan oleh commodity boom batu baranya kan gitu. Jadi menurutku dia lebih siap karena kan nanti pastinya kan unit usaha yang baru ini kayak Alfanya ini kan pasti kan nanti ke depannya akan butuh suntikan modal dari induknya terus gitu kan. Dan juga pasti dia kan juga selama ini kan udah ada partner gitu kan kayak dari Alfa GWC dan partner dengan dia gitu untuk injek modal. Nanti kan pasti dia juga butuh injek modal lagi untuk selanjutnya manufaktur kalau besar gitu kan. Nah, jadi pastinya kalau emang induknya itu udah lebih siap dengan cash ya menurutku itu lebih diuntungkan. Tapi kalau yang bisnis utamanya memang kayak tadi komponen spare part itu udah pasti diuntungkan karena kan emang bisnis utama mereka itu gitu. Jadi mereka nggak perlu istilahnya kayak nggak perlu cari-cari yang lain lagi gitu, nggak perlu cari-cari klien lain lagi, pasti ntar ada kliennya yang datang sendiri kalau memang udah ada merek yang buat EV gitu. Oke, baik. Wah, Indi. Siap. Thank you Korea. Mungkin setelah ini kita akan geser sedikit nih ke arah market nih, mengenai harga sahamnya. Menurut Korea sama Comex, mungkin pergerakan saham-saham EV related ini apakah sudah mencerminkan nih efek dari project EV ini? Apakah masih ada efek lagging effect juga nih yang membuat saham-saham related EV related ini bisa naik lagi nih ke depannya nih untuk harganya? Mungkin dari Korea dulu? Oke, aku dulu. Kalau aku lihat sih ke depannya ini terutama yang masih ini ya, yang baru tap in, yang baru masuk ke EV itu sendiri aku lihat sahamnya itu price-nya masih belum mencerminkan dia udah masuk EV itu. Cuma karena
orang itu masih memvaluasi, market itu masih memvaluasi dia tuh dengan valuasi yang lama gitu kan. Market tuh jadi mikirnya tuh masih, oh ini kan dia bisnis utamanya masih batu bara misalnya, makanya valuasi kelihatan murah gitu kan. Atau oh ini bisnis utamanya kan dia masih kontraktor gitu, masih konstruksi kan. Jadi bisnisnya juga divaluasinya ya harus mirip-mirip dengan peers-nya yang bisnisnya sama juga gitu kan. Jadi kalau ditanya ada lagging effect atau enggak, pasti ada lagging effect gitu, karena market kan perlu waktu ya sampai apa ya, istilahnya sampai EV-nya ini tuh kelihatan lah di financial result-nya mereka ini gimana sih kontribusinya, apakah bisa besar atau kontribusinya itu bisa menyamai atau bahkan melebihi bisnis utamanya. Jadi aku rasa masih perlu waktu sih buat supaya market itu justify valuasi yang terkait EV-nya ini gitu. Oke, baik. Terima kasih Korea atas Oke. jawabannya. Mungkin aku lanjut ke Ko Mike nih, gimana kira-kira Ko Mike? Mengenai pergerakan harga saham yang EV related ini. Oke, menurut gue kalau kemarin kayak harga-harga saham sedikit terapresiasi lah, beberapa ya. Itu kalau menurut gue, apalagi karena news, mungkin itu masih hype ya, bisa dibilang ya. Karena gue setuju tadi sama Ray, karena emang ada beberapa yang kayak perusahaan sebenarnya belum mencerminkan kali ya di laporan keuangan, emang kayak EV kontribusinya besar terhadap pendapatan, terhadap bottom and top and bottom line-nya dia gitu sih. Jadi ya it takes time, kayak butuh waktu lah untuk ngebuktiin itu semua dari perusahaan. Apakah emang benar-benar bisnis EV itu bisa jadi bisnis utamanya dia, dan kalau sampai iya pasti valuasinya bisa lebih dievaluasi mungkin sama market gitu sih. Oke, baik. Berarti kalau bisa saya rangkum, secara jangka pendek ini belum mencerminkan secara penuh, tapi mungkin bisa kita lihat nantinya ketika udah mulai teraplikasi segala macam, ada bentuk apresiasi nggak nih dari pasar ya? Pergerakan diimbangin juga sih sama performa bisnisnya kali ya, Ray ya, maksudnya. Iya. Kalau emang maksudnya dalam jangka panjang dia nggak bisa nge-prove perform juga ya. himself, ya kayaknya ya tidak akan terapresiasi ya oleh market sih, kayak gitu aja. Gitu sih. Mungkin ada tanggapan dari Ray. berarti depends on the performa ya. Depends on performa dan delivery-nya dia kayak gimana sih, menurut gue gitu. Ya, tambahannya sih, paling emang kadang kan apa ya, kalau yang bisnisnya itu dari awal beda jauh sama EV itu kan mereka juga bisa lah pertimbangin mungkin divestasi ke pihak lain yang memang ekspertisnya itu. Misalnya kayak kemarin si Wika itu kemarin kan baru lepas 46% saham di Gesits-nya itu ke IBC kan, IBC yang Indonesia Baterai itu. Corporation itu kan yang holding baterainya negara lah, sama BUMN juga sih, memang afiliasi transaksinya kan afiliasi, cuma istilahnya kan yang IBC ini kan lebih fokusnya emang mau ke EV itu. Spesialisnya lah ya. Spesial ya, jadi lebih expertise. Jadi emang kalau misalnya ke depannya emiten-emiten yang lain selain Wika ini emang mungkin kayak susah develop, susah expertise-nya, ya mungkin bisa dipertimbangkan untuk divest ke pihak lain yang memang expertnya di situ. Gitu. Setuju. Jadi untuk membahas untuk emiten-emiten yang memang baru tap in, concern apa sih yang menjadi poinnya untuk mereka itu untuk bisa keep up dengan pemain-pemain lama yang memang udah di bidangnya itu? Ada nggak dari Komike atau Korea pandangan mengenai hal tersebut? Masih menjadi concern atau poin utama agar yang emiten-emiten yang baru tap ini bisa nge-keep up dengan yang sudah memang pemain lama nih di EV ini. Aku dulu. Oke. Kalau aku lihat sih itu utama pasti cost-nya ya, karena pemain baru misalnya, karena mereka juga pasti kayak pabrik baru atau mungkin mereka belum mengerti metode produksi yang gimana bisa lebih hemat, dan juga mungkin karena produksi yang masih dikit belum mencapai skala ekonomis itu kan, dibanding pemain-pemain besar yang udah skala ekonomis. Jadi kalau produksinya banyak pun mereka tetap cost-nya bisa tetap rendah gitu kan. Kalau di pemain-pemain besar mereka begitu. Ya pastinya mereka juga bisa dengan cara yang tadi, seperti yang tadi aku bilang, ya mau nggak mau menggandeng partner. Jadi bisa juga dengan divest sebagian, terus gandeng partner yang memang spesialisasinya di sini, dan mereka jadi bisa transfer teknologi kan. Mereka bisa mengerti teknologi apa yang memang bisa lebih efisien, supaya produksinya lebih baik gitu kan, supaya lebih banyak hasilnya, lebih hemat juga gitu. Pertama itu. Kedua, karena mereka masih butuh waktu untuk produksi dan distribusi juga gitu kan. Apa ya, mereka juga pasti kayak perlulah semacam dorongan oleh pemerintah gitu kan, insentif gitu, supaya misalnya insentif di sektor manufaktur sendiri, di sektor produksi sendiri gitu kan, supaya mereka juga ya istilahnya bisa bersaing dengan pemain-pemain besar global gitu. Atau bisa juga dengan M&A, merger acquisition, pemain besar yang udah lebih punya nama atau emang spesialisasi di otomotif, akuisisi, yang pemain kecil ini atau pemain baru ini yang memang mungkin pemain besar ini lihat, oh bisa nih kayaknya nih bisa sinergi antar bisnis, atau mungkin bisa meningkatkan skala produksinya pemain besar ini, bisa juga gitu.
Oke, baik Kore. Kalau dari Comex sendiri? Ya, mirip-mirip sih poinnya sama Korea. Lebih kayak pastinya cost efficiency ya, karena dia pemain baru di sini. Kayak pasti investasi juga gede ya, research and development-nya gede segala macam. Wah, pemain lama kayak yang udah terkenal itu pasti kayak research and development udah lama. Dia tahu gimana cara dia efisiensi biayanya. Sama mungkin yang gua mau highlight adalah kalau pemain baru, tantangan yang pertama tuh selain cost efficiency adalah market share. Dia market share baru. Market share baru. Jadi sama pemain lama pasti ya harus catch up lah. Dan produk lu apa nih biar bisa ngambil pangsa pasar yang baru. Gitu sih menurut gue. Oke, siap. Ini udah mulai tergambar nih dari kita untuk antara pemain lama dan pemain baru ini. Mungkin untuk sebagai closing saya mau nanya nih, mungkin sebagai dari pandangan pribadi juga nih, antara hulu dan hilir lebih berpotensi mana sih di sektor EV ini? Mungkin dari Korea ada gambaran kah? Maksudnya hulu hilir kayak hulu tuh lebih ke miningnya gitu atau iya, hilir di antara mungkin potensi lebih ke arah kedepannya mungkin keuntungan kali ya. Mungkin lebih untung mana sih antara hulu dan hilir ini? Oke. Di sektor EV nih yang Kalau udah kita bahas. Oke. Kalau sektor EV sih aku lihat jelas sih harusnya lebih untungan yang hulu ya aku lihat ya. Karena secara hitung-hitungan dan secara investasi juga lebih besar hulu sih. Emang kalau misalnya pagi kalau buat smelter gitu kan, terus dan juga harga miningnya sendiri gitu. Tapi secara valuasi juga rata-rata masih lebih murah. Ya nggak bisa bilang murah juga sih. Emang ada hulu yang lebih murah karena mungkin pemain hulunya ini bukan pure player di metal, bukan di EV related. Jadi kelihatannya dia masih divaluasi murah karena dia emang sektornya itu sektor yang bisa kayak coal. Ya udah, berarti kan teman-temannya semua murah, dia juga ikutan murah gitu kan. Jadi menurutku itu yang hulu lebih menarik karena dia istilahnya jika nanti yang dia udah akuisisi misalnya kayak nikelnya itu udah jalan dan ternyata bisa memberikan revenue stream ataupun juga kontribusi ke bottom line-nya dia, itu menurutku udah oke karena kan market oh ya berarti selama ini yang dia invest tuh udah benar, berarti saatnya valuasinya harus di-adjust nih, harus divaluasi dengan yang berkaitan dengan EV ataupun nikel gitu. Jadi kalau aku lebih prefer di hulu sih. Di hulu ya, tim hulu. Kalau Comex sendiri? Hulu oh hilir? Atau memang sama-sama potensial nih dari dua? Menurut gue sama-sama menguntungkan karena emang masih sama-sama baru dan potensinya gede banget. Tapi yang tadi Korea bilang, setuju gue kayak dana yang diinvestasiin di hulu pasti lebih gede. Jadi mereka expect pasti yang lebih berpotensi juga hulu ya. Maksudnya kayak ya pertambangan dan segala macam kita tahu dan emang kita nomor 1 juga di dunia kata Korea. Reserve nikel kita. Yeah, jadi ya itu lebih berpotensi sih menurut gue. Nah mungkin kayak gue mau sekalian pesan kayak buat yang kayak penasaran nih dari hulu sampai hilir atau kayak ada nggak sih bisnis yang hulu sampai hilir ada semua. Sebenarnya tim Stockbit udah nyediain di unboxing kita. Di unboxing electric vehicle. Itu lengkap dari pemain hulu sampai pemain hilir kita bahas semua sih. Jadi untuk yang penasaran habis nonton video ini kayak gimana sih marketnya, apa pemainnya siapa aja, jadi bisa langsung check out aja ke unboxing kita gitu. Oke, jadi tadi jawaban dari Kore dan Comex menutup diskusi kita pada episode kali ini. Terima kasih untuk teman-teman Stockbiter semua yang sudah menyimak sampai akhir dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!